pemutaran dokumen, kita lanjutkan dengan correction change atau melacak kesalahan pada dokumen. Nah, konsepnya begini. Jadi harus ada si pembuat dokumen, ya. Dokumen untuk pihak pertama lah, terkenal dengan disebut juga dengan pihak pertama, pihak satu. Nah, kemudian ada si pemeriksa dokumen, pihak kedua. Nah, text change ini sendiri atau melacak kesalahan-kesalahan pada dokumen sendiri harus melibatkan dua orang, harus melibatkan dua pihak. Nah, yang pertama orang yang membuat dokumen, yang kedua adalah yang memeriksa dokumen. Nah, kenapa di sini kita jelaskan ada dua pihak yang terlibat? Namanya diperiksa. Kalau nggak ada orang yang memeriksa dan tidak ada yang mau diperiksa, ya nggak berjalan dia. Masih orang yang sama memeriksa, cuma saja. Nah, kita contohkan misalnya, ini anggaplah pembuat dokumen nih Bapak Ibu sekalian misalnya nanti. Bapak Ibu, nah, peserta. Saya contohkan di sini peserta. Peserta prakerja. Nah, nanti, jadi peserta prakerja ini saya tugaskan nih. Bapak Ibu silakan nanti kerjakan tugas 2. Nah, Bapak Ibu mau buat nih. Peserta prakerja. Kerjakan tugas 2. Atau misalnya bukan peserta, ini ada mahasiswa lah. Bukan mahasiswa. Mahasiswa sedang membuat tugas makalah misalnya. Mahasiswa membuat makalah. Nah, otomatis yang menugaskannya adalah si dosennya gitu. Nah, setelah selesai dibuat, si mahasiswa ini memberikan makalah itu kepada dosennya. Nah, tugas si dosen adalah mengkoreksi. Dosen mengkoreksi. Nah, dosen mengkoreksi. Nah, disinilah baru kita bisa terapkan text change. Mahasiswa membuat makalah, dikoreksi oleh dosennya. Nah, kita bisa manfaatkan fitur pelacak dokumen atau komen di sini untuk memeriksa makalah dari si mahasiswa ini sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ini saya analogikan nih. Analogikan nih, saya sudah membuat, ini ada makalah dari orang lain nih. Ini makalah dari si teknik penulisan buku ilmiah, judulnya ini. Nah, Nur Cahyati Heri Sujipto. Yang membuat orang ini. Nah, kemudian dia memberikan kepada saya nih Pak, tolong diperiksa, tolong dicek makalahnya ada yang salah atau bagaimana. Nah, tugas saya adalah memeriksa makalahnya ini. Nah, saya baca nih satu-satu. Kata buku dalam bahasa Inggris, book. Wah, ini kalimatnya aneh nih. Kata buku atau dalam, nah ini kan ada agak rancu nih kalimatnya. Kata buku atau dalam bahasa Inggris book, kan ini nggak jelas nih. Ini bisa kita koreksi menjadi ini, kata buku atau dalam istilah bahasa Inggrisnya bisa dikenal dengan sebutan book. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cuman untuk menginformasikan kepada si pengarang ini bahwasanya makalah ini sudah kita koreksi yang ini, supaya dia tahu yang kita koreksi yang mana. Nah, kita bisa manfaatkan fitur namanya text change. Nah, caranya bagaimana? Kita ke menu review. Nah, ini ada bagian namanya text change. Jadi, ini kalau disorot, nampak jelas, kelihatan the track of change made to this document. This is especially useful document as most done. Artinya, makalahnya itu sudah selesai, tinggal dikoreksi. Nah, sama seperti ini. Kata buku atau dalam bahasa Inggris book. Ini kalimatnya agak aneh. Jadi saya koreksi nih. Kata buku atau dalam istilah, ada kata-kata istilah ini bahasa Inggrisnya
dikenal dengan sebutan book atau dalam istilah bahasa Inggris disebut book. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, cuman untuk saya menginformasikan ke si pembuat makalah ini, nah, saya manfaatkan fitur text change namanya. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu text change-nya, aktifkan dulu dia. Klik text change atau saya ulangi lagi di menu review, di bagian text change kita klik, nah, kita aktifkan text change. Nah, ini tandanya sudah aktif. Nah, tugas selanjutnya apa? Kita atur dulu format text change-nya gitu. Atur dulu. Nah, kita aktifkan dari option-nya, advance option. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Kalau insertion, artinya kalau kita menambahkan kalimat di dalam tulisan ini, nanti dia akan berwarna yellow. Nah, ini bisa kita ganti. Wah, kalau yellow mungkin nggak kelihatan mungkin. Kita ganti mungkin jadi warna blue. Nah, jadi bold, cetak tebal, atau ini jadi strike through, jadi kayak di garis. Nah, boleh juga mungkin bold aja, bold, blue. Jadi kalau di saat kita nambahkan kata-kata, dia akan berwarna biru dan dia akan tebal. Nah, di saat kita delete, dia akan berwarna green. Atau di saat kita delete, dia berwarna yellow. Saat kita mengganti baris, dia akan tulisan seperti ini. Offset border, komennya maksudnya. Kemudian komennya auto, warnanya. Nah, sekarang kita terapkan dulu yang ini. Termasuk juga misalnya kita insert tabel di dalam dokumen, dia akan berwarna light green. Nah, saat kita rubah formatnya, dia akan berwarna, ada penjelasan. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan di dalam dokumen, dia akan ada penjelasan warnanya. Oke, nah ini saya klik oke. Kemudian oke. Nah, sekarang kita mulai menerapkannya di dalam makalah ini. Kata buku atau dalam, nah, saya tambahkan nih, saya tidak menghapus, saya cuma menambahkan istilah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ada warnanya jadi warna biru dan akan muncul garis nih sebagai penanda. Hide text change. Ya. Nah, jadi ada penandanya. Kata buku atau dalam istilah bahasa Inggris. Nah, ini saya rubah lagi nih, bahasa Inggris bukan huruf besar ya. Huruf kecil Inggris. Nah, kata buku atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan kata book. Nah, book. Berarti ini ada penambahan beberapa kata. Nah, booknya ini saya buat lagi gini. Book atau cetak miring misalnya. Nah, seperti ini. Istilah saya ini kan harus dimiringkan. Oke. Nah, seperti kali. Nah, kita tambahkanlah di sini komentar. Komen misalnya. Oke. Nah, kita beri penjelasan misalnya. Tambahkan beberapa saya tambahkan beberapa kata dalam kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat yang sudah ada. Nah, oke. Nah, ini Inggrisnya ini kita hapus. Delete ya, ada keterangan sini. Booknya juga kita hapus. Oke ya. Nah, delete English. Nah, di saat
dokumen ini saya serahkan kepada mahasiswa, tugas dia akan tampil seperti ini, dia aktifkan tracing, dia akan melihat kata buku atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan kata book. Nah, tugasnya dia adalah apakah dia mau menerima perubahan ini atau tidak. Ya, di sini ada penjelasan nih. Delete English, delete book. Ya. Nah, tugasnya adalah menerimanya atau tidak. Ya. Oke, atau booknya ini nggak bisa buat. E-booknya saya rubah saja menjadi klik. Nah, ada penjelasan. Warnanya berubah. Formatnya kita rubah. Nah, tugasnya dia adalah apakah dia menerima perubahannya atau tidak. Otomatis dia harus menerima karena ini udah koreksi dari dosennya. Nah, dia akan accept ada kolom perubahannya. Nah, dia akan menerima accept. Kalau accept and move to next, jadi dia akan menerima satu-satu. Dia baca dulu nih satu-satu. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau capek-capek. Ini udah dikoreksi dosen, saya terima semua lah. Accept all. Ini akan ada keterangannya. Oke. Nah, ini ada perubahan kata buku atau dalam istilah bahasa Inggris dengan kata buku. Nah, bukan lagi kata sini. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu penjelasan mengenai texting. Jadi texting itu poinnya adalah kita ini boleh dihapus komennya kalau dia mau hapus komennya. Jadi sebenarnya dalam texting ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu dia yang menerima, yang melakukan perubahan, yang mengkoreksi, dan yang menerima perubahan. Nah, untuk tugas duanya nanti akan ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada tugasnya, ada instruksi nanti, ditugaskan untuk mengkoreksi makalah yang tugas yang nanti saya berikan. Jadi Bapak Ibu memeriksa, ada instruksi nanti di soalnya, ubah atau koreksi kalimat ini menjadi kalimat ini. Nah, nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkan texting di dalam kalimat. Ada yang mau bertanya? Kira-kira ada yang mau pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas? Ya, saat kita memprint kadang terjadi error daftar isi. Error dalam mencetak dokumen itu banyak hal ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya karena kesalahan ini, kesalahan dokumen kita sendiri. Kalau mencetak itu sudah lebih cenderung kepada printernya kita, karena itu sudah dua hal yang berbeda. Ada dua perangkat yang bekerja gitu. Satu komputer, satu laptop atau komputer, satu lagi printer. Nah, error di printer sendiri ini kalau kita bicara error di printer banyak hal lagi. Jadi tintanya yang sudah mau habis, bisa jadi kertasnya yang juga ada masalah, banyak hal gitu. Itu kita bicara troubleshooting mengenai printer. Tapi standarnya normalnya saja. Kalau kita mencetak seperti yang dijelaskan sama Bu Ade kemarin, Pak Ibu tinggal ke menu print, pastikan dulu aktif ini. Nomor di daftar isinya error. Jadi update tabel. Kalau error, misalnya ada perubahan. Jadi itulah fungsinya daftar isi otomatis. Misalnya kita membuat tulisan makalah, tulisan, siapkan daftar isi otomatis. Nah, di saat ada perubahan di sini, ya, ada perubahan di sini, perubahan dokumen. Oh, ternyata nih kata pengantarnya berubah menjadi halaman kedua. Pembahasan ini, kayak tadi saya contohkan. Ini saya contohkan tadi ada B, ya, B titik apa? Ini tadi rumusan masalah, ya. Rumusan ini, maaf saya matikan dulu fitur textingnya. Textingnya. Jadi ada B titik rumusan masalah.
Nah, ini ada isinya ya, ada isinya rumusan masalah berada di bab bagian 1. Nah, ini kita kenalkan dulu dia menjadi referent at text level 2. Nah, di sini belum muncul karena masih kata pengantar waktu itu cuma satu ya. Nah, tugas kita adalah update table, update entire table. Nah, akan muncul dia rumusan masalah. Misal, bagian polis nih seri bagian akhir ini mau saya hapus. Ya. Nah, ini sampai 10 penjilitan, langkah-langkah penjilitan. Saya balik ke halaman 10. Nah, ini nggak ada nih, ini saya hapus saja nih. Ini nggak ada, bagian ini nggak ada. Otomatis kan berubah. Bulunya nggak ada, E-nya naik, ya kan? Nah, tugas kita adalah mengupdate tabelnya. Update tabel. Nomor 10-nya hilang di tabel. Jadi, setiap perubahan yang ada di dokumen, kita harus mengupdate tabel. Karena bisa jadi halamannya berubah juga. Atau mungkin makalahnya tadinya mungkin 2 lembar jadi 1 lembar. Jadi otomatis yang halaman di bawahnya naik ke atas. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu mengenai daftar isi otomatis. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak Ibu cukup jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya kita close mengenai dokumen ya. Jadi dokumennya sudah cukup. Saya ulangi saja, ada di dokumen ini kita bekerja dengan template, dengan theme, dengan style, dengan referensi, ada format page tadi, saya ingatkan. Ini kita bisa manfaatkan text break, column break pada dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa manfaatkan citasi ya, ini untuk yang lanjut, citasi tadi, nanti videonya juga bisa dilihat lagi nanti. Kemudian ada daftar pustaka otomatis, bibliografi, kata-kata bibliografi, mohon diingat, bibliografi. Nah, kemudian ada daftar isi otomatis. Nah, yang terakhir ada melacak dokumen atau text change tadi ya, dalam istilah bahasa Inggris. Ini masih di menu reference dan di menu review text change. Nah, oke, untuk makalah itu cukup.